masalah pembangunan ekonomi, yang di mana bagi negara-negara yang sedang berkembang, pembangunan ekonomi jelas dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup sehingga sama dengan taraf hidup di negara-negara maju. Namun dalam pembangunan serta perkembangan dari ekonomi ini, tentunya setiap negara mengalami hambatan-hambatan tertentu ataupun masalah-masalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah dari pembangunan ekonomi itu. Yang pertama itu adalah dualisme ekonomi, yang di mana hampir di seluruh negara menghadapi dari hambatan dari dualisme ekonomi ini yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perekonomian pasar, yang di mana di pusat-pusat kota perekonomian sudah bersifat ekonomi pasar. Karena perdagangan luar negeri bagi daerah pedalaman melewati kota, maka kota menjadi pusat perdagangan. Namun, kehidupan penduduk kota terutama kebutuhan makan tergantung pada daerah-daerah di sekitarnya. Karena perhubungan atau pengangkutan masih cukup sulit, maka harga-harga bahan makanan menjadi mahal, sehingga meluasnya pasar ke daerah terpencil mengalami kesulitan yang berarti. Kemudian yang kedua ada perekonomian subsisten, di mana masih ada beberapa daerah terpencil yang hingga sekarang belum pernah mengadakan kontak langsung dengan daerah luar. Dalam masyarakat ini, biasanya perdagangan dilakukan dengan barter. Di daerah ini juga fasilitas komunikasi kurang dan kebanyakan buta huruf serta tidak ada hasrat untuk mengubah cara hidup masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada daerah kantong asing, yang dimana di daerah yang masih terbelakang terkadang terdapat perusahaan asing yang sudah menggunakan teknologi yang canggih. Ada yang transportasi, adanya elektronik seperti televisi dan sebagainya sehingga daerah itu sudah mengenal barang baru. Kemudian permasalahan yang kedua itu adalah iklim tropis yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah kurangnya usaha manusia, di mana iklim dari panas ini melemahkan kegiatan manusia itu sendiri. Namun sebaliknya, iklim ini membuat pohon-pohon dan buah-buahan dapat tumbuh subur. Jadi manusia tidak terlalu banyak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua itu ada banyak penyakit. Kemudian yang ketiga ada keadaan pertanian yang tidak menguntungkan. Di mana iklim tropis memang membawa kesuburan, tapi karena pertumbuhan penduduk yang cepat, maka harus diadakan pengerjaan pertanian yang sistematis. Hujan yang turun terlalu banyak mengakibatkan zat-zat yang diperlukan oleh tanah larut, serta hasil panen tidak lepas dari hama penyakit. Yang ketiga ada produktivitas yang rendah, yang dimana rendahnya produktivitas lebih banyak ditentukan oleh kualitas manusia dan sumber alam yang ada di negara yang sedang berkembang. Sumber-sumber alam merupakan faktor produksinya seperti sifat-sifat tanah, keadaan hutan, relief tanah, sumber-sumber mineral, air hujan, jatuhnya hujan, temperatur, keadaan geografis yang menguntungkan, dan lain sebagainya. Keadaan alam sekitar yang tidak menguntungkan merupakan halangan berat bagi pembangunan itu sendiri. Akan tetapi, biasanya dapat diatasi dengan kualitas manusia yang cukup baik. Perbedaan kualitas antara negara satu dengan negara yang lain lebih kepada perbedaan sejarah, kebudayaan, keadaan alam sekitar, kesehatan, dan pendidikan. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk ciptanya produktivitas tenaga kerja yang tinggi pada masyarakat modern adalah jika penduduk tidak buta huruf, sehat, cukup makan, kuat, dan tentunya terlatih. Kemudian yang keempat adalah jumlah kapital yang sedikit. Di negara yang sedang berkembang, kapital merupakan faktor produksi yang langka. Kelangkaan kapital ini dapat berarti mutlak dan dapat pula berarti relatif dalam hubungan dengan investasi yang menguntungkan. Karena produktivitas tenaga kerja di negara yang sedang berkembang rendah, maka dapat diartikan pendapatan negara tersebut juga rendah, sehingga tabungan sebagai sumber pembentukan kapital juga rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan karena rendahnya dana kapital yang tersedia dan belum diolah sumber-sumber alam serta keterbelakangan penduduknya. Hal yang terakhir disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi baik dalam bidang manusia maupun investasi kapital. Serta rendahnya tingkat investasi disebabkan oleh rendahnya permintaan akan barang-barang maupun rendahnya tingkat pendapatan ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas itu sendiri. Yang keempat ada perdagangan luar negeri, di mana hal yang sering terjadi ialah setelah ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian negara-negara miskin menjadi tidak elastis. Sektor ekspor berkembang besar dan semakin maju, sedangkan sektor-sektor lain dibiarkan pada tingkat subsisten dengan cara-cara produksi yang ketinggalan. Akhirnya negara ini sangat menggantungkan diri pada sektor ekspor yang berkembang pesat. Padahal keadaan ini sangat membahayakan kestabilan ekonomi dalam negara dapat berfluktuasi. Dengan mengalirnya investasi asing pada bidang ekspor berarti dana-dana yang besar mengalir ke luar negeri sebagai keuntungan-keuntungan para investor, sehingga negara yang miskin tetap saja miskin. Keadaan ini relatif dibandingkan dengan apabila keuntungan itu jatuh pada bangsanya sendiri. Kemudian ada yang ke-6 ada ketidaksempurnaan pasar,
Ini masuk dengan ketidakstabilan pasar ialah seperangkat masalah yang menyangkut imobilitas faktor-faktor produksi, harga-harga yang tidak luas, tidak memperhatikan keadaan pasar, struktur sosial yang tidak mudah berubah, dan kurang adanya spesialisasi. Semua ini merupakan penghalang bagi alokasi faktor-faktor produksi yang, yang optimum. Jadi banyak faktor-faktor produksi yang belum dikerjakan dengan baik. Terutama sekali untuk faktor tenaga kerja seolah-olah terikat akan pekerjaan yang sekarang karena tidak efisiennya penggunaan mereka dan karena kemiskinan sendiri. Yang terakhir ada pengangguran, ini mana penanggulangan pengangguran telah merupakan pokok kebijaksanaan bagi negara yang sedang berkembang negara maju. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pengangguran di kota-kota ialah yang pertama itu ada banyak tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota. Yang kedua ada kota tak mampu menampung tenaga karena kekurangan faktor produksi lain, terutama kapital. Perpindahan tenaga kerja ini berhubungan dengan push faktor dan pull faktor, yaitu kekuatan yang mendorong dan yang menarik untuk pindah dari desa ke kota. Kemudian ada tekanan penduduk, di mana dalam masyarakat Eropa Barat sering terjadi beberapa hal dalam tekanan penduduk tersebut. Yang pertama itu ada pada masa sebelum revolusi industri. Dalam masa ini kenaikan jumlah penduduk terjadi secara lamban dikarenakan adanya bencana alam maupun perang yang berkecamuk. Tingkat kematian yang keadaan seimbang yaitu kedua-duanya tinggi. Yang kedua itu adalah setelah revolusi industri atau perdamaian. Setelah terjadi perdamaian muncul dengan baiknya sistem peraturan, perdagangan yang semakin lancar, bencana-bencana berkurang yang berpengaruh pada naiknya tingkat kematian karena urbanisasi, yang terakhir mengakibatkan kesehatan masyarakat tidak banyak diperhatikan. Kemudian yang ketiga yaitu ada perbaikan dalam bidang ekonomi dan sosial, yang dimana perbaikan ini misalnya larangan kerja bagi anak-anak dan perbaikan kesehatan yang berdampak pada turunnya tingkat kematian dan kemudian menyusul turunnya tingkat kelahiran karena pengaruh dari perkembangan yang mengubah sikap manusia menjadi semakin rasionalistis yang terjadi secara perlahan-lahan. Yang keempat yaitu periode antara Perang Dunia I dan Depresi pada tahun 1930. Dalam periode ini terjadi pengangguran besar-besaran. Maka mereka memandang bahwa tingkat kelahiran yang sudah rendah dianggapnya menjadi tinggi, sehingga terjadinya ketakutan hal ini akan berpengaruh pada turunnya tingkat kelahiran. Yang terakhir ada sesudah Perang Dunia berakhir. Karena kemajuan-kemajuan di bidang materi, maka tingkat kelahiran akan naik kembali sedangkan tingkat kematian tetap turun, sehingga jumlah penduduk mulai bertambah lagi secara drastis. Kemudian di sini ada tanah, di mana tanah yang cocok untuk pertanian merupakan faktor penting untuk perkembangan ekonomi. Bagi negara-negara berkembang, sebagian besar penduduk yang bermata pencarian sebagai petani. Pada umumnya, produktivitas orang yang bekerja di sektor ini sangatlah rendah. Sudah tentu karena keadaan ini, maka perkesatuan tanah akan mempunyai hasil lebih rendah meskipun keadaan alam relatif lebih baik daripada keadaan alam di negara-negara maju. Ada dua permasalahan yang dihadapi dalam permasalahan tanah ini sendiri. Yang pertama itu ada sistem sewa tanah secara tradisional, di mana produktivitas rendah tersebut disebabkan karena sistem sewa tanah secara tradisional, yakni penyewa tanah tidak punya dorongan untuk memperbaiki atau menjaga kesuburan tanah itu sendiri, meskipun mereka tahu bagaimana mengerjakannya. Setiap kenaikan produksinya hanya akan menguntungkan tuan tanah saja, dan bagi petani tidak akan mendapatkan kenaikan hasil apa-apa, sehingga daya beli mereka tetap rendah dan ini merupakan penghalang bagi industrialisasi berikutnya. Kemudian permasalahan kedua yaitu adalah land reform, ini mana tanah-tanah luas yang dimiliki oleh perseorangan juga menyebabkan tingkat produksi yang rendah karena penggarapan tanah yang terlalu luas hanya membuahkan ketidakefisienan. Karena itu, bagi negara terbelakang dalam banyak hal, lebih baik untuk alasan ekonomi maupun sosial, land reform sangatlah perlu. Land reform adalah pembagian hak milik tanah luas di antara para petani dengan atau tanpa kompensasi bagi pemilik yang lama. Agar land reform berhasil, maka harus ada petunjuk-petunjuk bagi petani tersebut di bidang teknik keuangan baik dari koperasi maupun pemerintah. Kita ambil contoh misalnya di India, land reform untuk mengatasi kesulitan dalam menaikkan reproduksi pertanian karena adanya urisan dan untuk menghilangkan penghisapan dan ketidakadilan di dalam sistem pertanian itu tersebut. Namun, dilihat dari sisi ekonomi makro, akan terjadi penurunan hasil pertanian bagi penduduk kota karena konsumsi bahan makanan oleh petani-petani biasanya tinggi.
Sekali mereka dibebaskan dari pembayaran sewa yang tinggi, yang artinya ada kenaikan penghasilan, maka jumlah bahan makanan untuk kota-kota dan ekspor akan berkurang karena meningkatnya konsumsi bahan makanan di sektor pertanian. Selain itu, land reform dapat menyebabkan adanya kesulitan dalam neraca pembayaran internasional. Jadi, intinya diperlukan bantuan berupa penunjuk-penunjuk dan bantuan keuangan agar land reform ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan di tanah ini sendiri. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa bisa diartikan sebagai suatu proses di mana orang-orang di situ bersama dengan pejabat-pejabat pemerintahan berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan dapat membantu membangun bangsa dan negara. Pembangunan masyarakat desa meliputkan dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat hidupnya dengan inisiatif mereka sendiri, dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lainnya. Kemudian yang kedua, membantu sedemikian rupa sehingga maju inisiatif mereka untuk berusaha sendiri dan saling membantu. Mengenai hasilnya, pembangunan masyarakat desa membantu memberantas buta huruf dan meningkatkan kesehatan. Dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis, maka sekolah-sekolah dan politeknik serta organisasi sosial dapat didirikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tabungan dalam negeri. Tabungan dalam negeri, kurangnya tabungan yang bisa digunakan untuk investasi adalah penghalangan utama dalam berbagai perkembangan perekonomian yang cepat. Rasio antara investasi dan output, atau capital output ratio, bukan satu-satunya alat untuk menentukan perkembangan ekonomi. Sistem perbankan yang baik memerlukan persyaratan atau aturan berikut. Yang pertama, bank harus memiliki modal minimum yang cukup tinggi. Semua bank tersebut sebaiknya merupakan subordinasi dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank-bank harusnya menahan atau mempunyai persediaan minimum dalam bentuk kas atau deposito pada Bank Sentral. Yang keempat, Bank Sentral hendaknya mampu mengadakan pengawasan terhadap pembelian kredit, misalnya membatasi atau melarang pinjaman untuk spekulasi dan untuk konsumsi. Selanjutnya, lamanya pinjaman bank harus dibatasi dan pinjaman jangka panjang tidak boleh diberikan oleh bank-bank umum. Selanjutnya, pinjaman jangka sedang dapat diberikan tetapi dengan syarat khusus. Lembaga-lembaga khusus harus pula diadakan untuk memberikan kredit jangka panjang kepada pertanian dan industri, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap bank-bank sentral. Selanjutnya, kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi. Ia adalah orang yang mampu mempunyai kemampuan mengombinasikan dengan tepat faktor-faktor produksi yang ada dalam negeri dan mampu menarik faktor produksi dari luar negeri. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai sifat wira swasta dalam teori ekonomi. Dalam perekonomian dikuasai negara dan wira swasta dalam negara, sedangkan negara berkembang. Yang pertama, kewirausahaan dalam teori ekonomi. Yang kedua, kewirausahaan pada perekonomian kapitalis. Yang ketiga, kewirausahaan pada perekonomian dikuasai pemerintah. Yang keempat, kewirausahaan di negara sedang berkembang. Yang pertama, kewirausahaan dalam teori ekonomi ialah ekonomi klasik memandang wira swasta dalam hubungan dengan rasio dan keuntungan. Ia menanggung risiko yang tidak terbatas, yang hal ini mungkinkan keuntungan yang tidak terbatas. Yang kedua, kewirausahaan pada perekonomian kapitalis. Dalam sistem perekonomian bebas, adanya kewirausahaan tergantung pada tingkat keuntungan dan iklim atau suatu sosial. Kemungkinan untuk memperoleh keuntungan pada tingkat yang dianggap cukup dengan mengikat tingkat bunga dan besarnya risiko merupakan syarat penting untuk menarik wirausahaan. Kewirausahaan pada perekonomian yang dikuasai pemerintah di negara, di mana perekonomian sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, wira swasta yang kreatif dan bermotivasi, disentralisir dalam badan-badan pemerintahan bagian perencanaan. Kewirausahaan di negara sedang berkembang. Negara yang sedang berkembang tidak mengalami kekuatan semangat berdagang, sehingga wira swasta sebaiknya diperluaskan tidak hanya dalam bidang perdagangan, tapi juga dalam bidang pembangunan. Selanjutnya ada prioritas pembangunan.
Pembangunan ekonomi seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga menjaminkan penggunaan faktor-faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Karena itu, pemilihan kebijakan pembangunan harus ditentukan atas dasar sifat dan tujuan yang berbeda-beda yang hendak dicapai seperti tambahnya pendapatan per kapita, hapusnya pengangguran, mencapai neraca pembayaran internasional yang seimbang, dan tidak bergantung pada pasar luar negeri, baik untuk bahan-bahan dasar maupun untuk hasil produksinya. Bila beberapa tujuan tersebut di atas itu tidak dicapai, maka kebijakan ekonomi hendaknya disesuaikan dengan kepentingan komparatif masing-masing negara yang bersangkutan. Karena protes-protes ini berbeda dengan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Maka politik pembangunan juga berbeda-beda, meskipun di antara negara-negara itu pada saat dimulainya pembangunan dalam keadaan yang sama. Jadi meskipun contohnya Republik Rakyat Cina dan India dalam banyak mempunyai keadaan yang sama sebelum pembangunan, tapi pola pembangunan mereka berbeda-beda karena faktor-faktor yang ada untuk pembangunan terutama kapita, untuk investasi pada umumnya tidak mencukupi, maka untuk mencapai tujuan pembangunan diadakanlah pemilihan prioritas. Sekian, terima kasih dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.